Wolf itu masukin Hübner di benchnya. Iya. Atau mungkin dikasih minute play walaupun gak banyak gitu. Sebab gue melihat bahwa ini waktunya buat Wolf ya mungkin boleh dibilang mengorbitkan Hübner agar masuk di etalase marketplace-nya dia. Ketika nanti di musim berikutnya ini Hübner ada yang mau minjem. Yang gimana kan klub besar ada yang mau minjem gitu, karena mungkin ini salah satu strateginya dari Wolf juga supaya nge-attract klub-klub lain yang mau minjem Hübner dengan cara ya ini lo harus gue tongolin dulu di bench, mungkin gue kasih minute play 2-3 menit 4-5 menit gitu supaya klub lain tuh lihat lu gimana gitu kan. Selamat datang di Asis. Hola Outsiders, selamat datang kembali di podcast Side to Side Indonesia, tentunya di konten Asis. Bersama saya Alvido dan Bang Rais Adnan. Halo, welcome back again. Akhirnya kembali lagi. Saya kembali di singgasana saya. Iya. Sudah lama kita gak berjumpa ya. Iya betul. Anda sudah lama tidak main ke studio ini ya. Masa saya pikir-pikir iya. Ya kan? Gimana yang di belakang udah lama kan? Kayaknya Bang Rais gak main ke sini. Kita kangen sama Abang Da. Aduh. Kanda. Sebelum kita bahas soal timnas dan perkembangan sepak bola tanah air, kita ingetin buat kalian yang suka dengan konten-konten kami, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel Side to Side Indonesia. Dan bagi kalian yang ingin membuat konten podcast seperti kita, bisa langsung ke Studio 36 BSD. Kontaknya bisa lihat di sini, ngerjain editor sini. Oke, langsung kita mulai pembahasan seru kita di segmen Go Check. Alright. Di pembahasan pertama kita akan ngomongin tim nasional Indonesia yang akan segera memulai TC-nya pada tanggal 18, dan di berita terakhir sudah ada 27 pemain yang dipersiapkan, tapi nama-namanya masih belum keluar. Betul. Dan yang masih dipertanyakan tentang kehadiran Shane Patinama di skuad Sintayong. Tapi kan karena nama-namanya belum keluar juga kita belum bisa mastiin Shane Patinama yang sedang cedera ini masuk atau enggak. Di Mechelen tuh Sandy Walsh. Eupen di Belgia. Walaupun dia dikabarkan sedang tidak bugar, tapi kan kita belum bisa tahu dia masuk ke 27 pemain ini atau enggak kan. Masalahnya kan masih jadi pertanyaan juga kan, siapa tahu dia menjelang ini dia bisa fit. Iya, betul. Lo ngelihat bakal kayak apa skuadnya timnas Indonesia nanti 27 pemain menghadapi Vietnam. Kita main kandang dulu pertama, selang beberapa hari baru kita main ke Hanoi. Gue ke Hanoi. Gue ke Hanoi ya. Lihat ntar nih, gue ke Vietnam. Nah, kita main 21 dan 26. 21 dan 26. Nah, yang jadi pertanyaan nih adalah bagaimana 27 pemain nanti diasumsikan bahwa Shane Patinama sedang dalam kondisi tidak bugar. Kalau menurut gue ya Bang ya. Kalau menurut gue, kita di Piala Asia kemarin ada momen sudah terbiasa tampil tanpa Shane Patinama. Iya, betul. Di mana di situ Pratama Arahan bisa perform. Iya. Ketika harus mengisi posisi yang sempat hilang dari dia. Karena kan itu kita tahu posisinya Pratama Arahan, Shane masuk sempat terusik, Shane main bagus waktu di Irak walaupun kita kalah, dan melihatnya bahwa wah kayaknya nih posisinya Shane Patinama juga gitu kan, akan jadi milik Shane Patinama. Tapi ternyata ada hal lain di luar lapangan yang mengakibatkan Shane tidak bisa gabung ke timnas Piala Asia. Akhirnya posisi itu kembali direbut oleh Arhan, dan Arhan akhirnya bisa membuktikan bahwa itulah posisi dia, dan dialah bisa membuktikan kalau dia pemain utama di posisi wing kiri, fullback kiri gitu kan. Meskipun Shane Patinama akhirnya sudah bergabung, tetapi akhirnya Arhan masih tetap konsisten berada di posisi itu, kecuali mungkin kita lawan Australia. Waktu itu Shane masuk gitu kan. Dan gue ngeliatnya kayak ini kok pemain-pemain kita yang baru di Indonesia kan, ketika awal mula bergabung di Indonesia itu banyak kayak apa sih gitu. Shane, terus sebelumnya Sandy Walsh cedera. Justin Hübner gitu. Ada aja obstacle-nya, ada aja halang rintangnya ketika dia sedang diharapkan
bisa ekspektasinya tinggi ya. Iya. Terhadap mereka. Ya maksudnya kan ini udah jadi pemain Indonesia diharapin bisa terus tampil di setiap pertandingan tim nasional. Ternyata ada aja gitu, Sandy Walsh pernah cedera lah, Justin Hubner, terus Shane Patinama. Tapi lu ngelihat nanti akan kayak apa sih 27 pemain ini di bawah Sintayong nanti untuk laga kualifikasi Piala Dunia menghadapi Vietnam yang 2 kali kita main. Yang menarik paling ditunggu adalah nanti performa JIJ ini bakal seperti apa ya. Dan dia akan ditempatkan di posisi back tengah kah? Atau seperti Justin Hubner akan dijadikan sebagai seorang gelandang bertahan gitu. Tapi kalau melihat dari kualitasnya dia itu biasanya dia akan ditaruh sebagai dalam posisi 3 back tengah seperti di Venezia, dia akan ditaruh di sisi kiri. Ya ini berarti posisinya Elkan Bagot ataupun mungkin nanti Sandy Walsh yang agak mungkin akan dipinggirkan gitu loh. Nah ini yang gue ngelihat yang menarik adalah persaingan untuk di posisi lini pertahanan ini ya. Kalau untuk posisi Shane, gue rasa kalaupun dia cedera, opsinya yang saat ini mungkin akan lebih utama adalah kalau tidak menempatkan Elkan Bagot di posisi back kiri atau di Sintayong tetap memainkan dengan 3 back tengah lalu full back ataupun wing back kirinya itu ada Pratama Arhan atau Edo Febriansyah. Itu opsi yang paling memungkinkan mungkin akan terjadi di daftar 27 pemain nanti. Gue sih nggak melihat bakal ada kejutan banget ya yang nama baru di 27 pemain nanti yang akan dipanggil, kecuali kalau misalkan nanti 3 pemain yang sekarang lagi proses di DPR nih bisa cepet nih proses pengesahannya. Kayaknya agak-agak susah juga karena kan pendaftaran terakhir tuh 13 Maret sepengetahuan gue untuk laga ini. Sementara prosesnya itu masih berjalan. Kita syuting besok nih DPR Komisi 10 dan Komisi 3 baru ngebahas untuk persetujuan 3 pemain itu. Tom Haye, Martin Paes sama Ragnar Orantpangun gitu. Membahas naturalisasi. Bukan membahas hak angket. Bukan. Kalau itu ada mungkin kali nanti ya. Ada lah di agendanya, salah satunya adalah membahas mereka ketiga pemain itu. Kita jam lebar. Ngeri sekali. Ngeri. Ya tapi yang pasti kalau gue ngeliat dari 27 pemain yang ada tidak akan jauh berbeda seperti Piala Asia. Paling penambahannya JIJ, kalaupun ada 3 pemain itu bisa, kayaknya akan dipaksakan tetap bisa ikut lawan Vietnam walaupun masih butuh adaptasi pasti, penyesuaian, tapi mereka akan coba diikutkan. Apalagi FIFA Matchday kan dilepas sama klub pasti kan. Iyalah. Harusnya bisa lebih mengenal teman-temannya gitu di timnas Indonesia. Selebihnya gue rasa tidak akan berbeda jauh seperti Piala Asia 2023. You forget one name. Menurut gue selain ada Arhan dan Edo di kiri, mungkin Sayuri juga bisa ada kesempatan di situ. Yakob Sayuri atau Yance? Bisa jadi Yance. Yance ya? Yance kan biasa di kiri. Atau mungkin dia, gue gak tahu kalau formasi 3-5-2, biasanya kan yang 5 di tengah yang sebagai wing itu kan jarang yang invert ya. Iya betul. Jarang yang invert. Biasanya kan 3-4-3. Kalau Yakob kan mungkin di depan di 3. Iya, ini bisa jadi Yance kalau menurut gue. Bisa jadi ya. Iya bisa jadi. Yance. Dan gue melihat kayaknya Sintayong itu gue setuju sama lo. Gak banyak nama kejutan. Dan dia tuh kalau udah manggil itu ya muter-muter di situ aja. Terprediksi gitu kan. Iya. Terprediksi. Apalagi kalau pemainnya nanti performnya turun misalnya tetap dipanggil. Iya. Kan udah kejadian. Iya benar. Karena waktu Arhan banyak yang mempertanyakan kenapa lu tetap panggil Arhan, karena ya gue ngelihat Arhan performnya bagus di timnas. Iya, walaupun tidak main di klub. Di klub, performanya bagus di timnas. Terus dia bilang sayang banget kalau Arhan tuh gak main di timnas bakal hilang di timnas juga. Gue selamatin karir Arhan, dan ternyata Coach Shin bisa membuktikan perkataannya itu ditanyakan sebelum Piala Asia, dan akhirnya bisa membuktikan bahwa apa yang dia pertanggungjawabkan akhirnya ya Arhan perform juga. Paling gitu. Egy sama Witan nih yang masih menjadi ini kan. Ya. Yang terus dipanggil walaupun performanya menurun, ya tetap dipanggil. Walaupun Egy sekarang di Dewa United agak lumayan ya. Agak lumayan lagi, perannya penting banget. Witan juga masih so-so sebenarnya di Bayangkara gitu. Ya tapi terlepas dari itu ya benar udah nggak ada perubahan yang signifikan gue rasa. Tapi kalau menurut lo ya, to be fair, yang nonton liga week by week gitu ya, ada nggak nama yang menurut lo layak di posisi fullback kiri yang main di Liga 1 saat ini deh? Kayaknya memang pakemnya kiri timnas kita tuh ya kalau nggak udah milik Shine, milik Arhan, Edo atau sekarang Yance. udah itu. Iya Yance sih. Yance. Paling kuat kayaknya Yance deh.
Yance ya. Paling kuat Yance Sayuri kalau misalkan untuk di luar nama itu ya. Tapi yang pasti udah gak bakal ada perubahan. Tadi lu sempat nyinggung juga tentang proses Tom Haye, Ragnar dan Martin Paes. Update terakhirnya gimana? Yang pasti kalau di ngomongin soal DPR-nya hari Kamis mereka baru akan hari Kamis berarti tanggal 7 ya. Tanggal 7 Maret Komisi 3 dan Komisi 10 akan membahas itu. Nanti gue rasa sih harusnya cepat sih. Mereka nanti mungkin akan ikut Zoom biasanya gitu. Akan ikut Zoom diwawancara karena liganya sama, sedang berjalan ya. Iya, akan ikut Zoom diwawancara sama para anggota dewan. Baru nanti disetujuin, habis itu diserahin ke presiden lagi untuk dikeluarkan Kepres dan akhirnya Kemenkumham ambil sumpah dapat paspor, ya pindah federasi gitu ya. Harusnya sih ini jalur cepat yang mudah-mudahan bisa selesai. Agak sulit untuk mengundang mereka yang pasti untuk ngambil sumpah sebelum tanggal 13. Itu kan yang akhirnya membuat itu tidak akan mungkin. Kecuali kalau liganya udah selesai sebelum tanggal 13. Karena kan masih main pengetahuan gue gitu loh. Ngambil sumpah juga gak bisa virtual. Berarti mereka ngambil sumpahnya adalah pada saat FIFA Matchday. Mereka akan kesini nih pasti. Ikut latihan. Berarti itu prediksi gue. Mereka bertiga akan datang ke Indonesia pada saat TC. Tapi gak bisa dimainin. Prediksi gue itu. Karena ngambil sumpahnya mereka mungkin akan dikasih izinnya pada saat yaitu FIFA Matchday. Iya, libur pada saat periode 21 sampai 26 Maret. Kalau nggak salah itu sampai 30 Maret lah FIFA Matchday itu periodenya. Makanya kayaknya akan sulit buat mereka dikejar untuk terutama ngambil sumpahnya itu karena masih belum FIFA Matchday. Jadi memang tidak mungkin mereka untuk menghadapi Vietnam diturunkan, tapi memungkinkannya adalah mereka akan main ketika lawan Irak dan juga Filipina nanti di laga berikutnya. Main di home ya? Kualifikasi home dua-duanya. Berarti supporter Indonesia bisa lihat langsung Ragnar, Tom Haye sama Martin Paes. Tapi Nathan Chow kan dia pindah ke Heerenveen. Iya, cuman kan maksudnya dia harusnya sudah melakukan sumpah kan. Betul. Tapi gue nggak tahu apakah dia udah pindah federasi apa belum, karena kan untuk pindah federasi kan harus punya sumpah dulu kan. Iya, belum. Artinya kan Nathan Chow untuk main juga sama kayak tiga lainnya kan. Betul, karena sebenarnya dia tuh tinggal datang sumpah. Kemarin gue juga bingung kenapa dia nggak datang bareng sama JIJS, katanya nggak dapat izin dari klubnya. Terus sekarang sama Heerenveen mungkin nggak akan dilepas sampai nanti FIFA Matchday. Kayaknya dilepas barengan. Di momen itu juga kemungkinan besar Nathan akan diambil sumpahnya. Kalau memang ini masih mau lanjut ya Nathannya ya. Harusnya sih masih mau lanjut karena udah tinggal ambil sumpah. Tinggal ambil sumpah. Berarti 4 pemain baru ini berarti kalau prediksi gue ya udah mereka baru bisa main lawan Irak. 4 pemain baru bisa main lawan Irak berarti yang kemungkinan besar adalah JIJS sudah pasti bakal main nanti karena dia udah afdol. Udah selesai semua perpindahan federasi udah beres. Perpindahan federasi tinggal dia bisa bergabung buat namanya kualifikasi Piala Dunia nanti lawan Vietnam tanggal 21. Tapi kemungkinan dia juga ya dengan pemain-pemain abroad lainnya baru bergabung ya tanggal 22. Kalau JIJS mungkin kalau dilihat pertandingan terakhirnya dia bisa tanggal 17 datang. Iya, waktu si siapa namanya? Kutsin kan di IG-nya tuh kan posting tuh sampai bertemu tanggal 17 katanya. Berarti memang setelah pertandingan kalau gue gak salah itu tanggal 16 itu Venezia main. Dia bisa cabut ke sini ke Indonesia gitu langsung. Ya kan mulai TC tanggal 18. Ya pas lah tanggal 17 dia agak slow dikit istirahat kan. Datang lebih cepat. Ya udah 18 baru mulai gitu. Yang pasti dia udah pasti tanggal segitu. Tapi kalau Sandy Walsh terus Marcelino kayaknya agak sedikit telat deh. Mungkin tanggal 19 20 lah. Iya, tanggal 19. Kayaknya tanggal 19. Kalau tanggal 20 agak-agak udah mepet ya. Iya, mepet. Kayak tanggal 19 karena laga terakhir dia itu kalau nggak salah tanggal 17 atau 18 gitu. 19 dia baru jalan. Termasuk Justin Hübner. Iya, Justin Hübner nih. Justin Hübner yang akhirnya masuk bench kembali di squad utama untuk squad utama Wolverhampton Premier League. Masuk bench lagi setelah terakhir tuh Desember kemarin lawan Arsenal. Iya Arsenal betul. Dia masuk. Itu fans Indonesia lihat Hübner masuk bench aja udah seneng gitu kan. Karena pemain pertama yang masuk daftar Premier League. Iya, lawannya Arsenal lagi. Lawannya Arsenal gitu. Jadi kalau lu nonton tuh
Premier League sebelum mainnya kan ada daftar susunan pemainnya. Bener. Ada nama dia gitu kan. Bener. Wow, ini luar biasa banget. Indonesia ya, karena ini bermain Indonesia ya. Ini dia lu kalau main fantasi tuh udah Indonesia bendera. Iya, gitu. benar. Indonesia, Malaysia, Bekasi, bukan ya. Tapi kayaknya dia memang sudah di tahap ini sudah fix promosi ke tim utama deh. Iya. Karena di Wolves, laga Wolves U21 terakhir kemarin lawan Newcastle, dia tidak ada namanya, nomor punggungnya dipakai sama pemain lain yang juga masuk ke daftar susunan pemain utama skuad utamanya untuk lawan Fulham nanti. Si Wolves ini. Jadi kayaknya memang Justin Hubner kan sempat kasih kode-kode tuh di akun sosial medianya dia bahwa dia akan ada berita besar minggu depan tuh berarti minggu ini gitu loh. Nah, ternyata juga ya. tadinya kirainnya tuh kalau perkiraan dari banyak lah media atau segala macam dia bakal hengkang nih karena kabarnya ada yang ke Belanda lah atau bahkan katanya dilirik Johor Darul Takjim lah gitu bakal ke sana gitu. Tapi ternyata itu terpatahkan dengan akhirnya dia ternyata kabar besarnya itu dia masuk ke promosi ke tim utama gitu loh untuk kedua kalinya. Dan kemungkinan besar kalau memang ini belum ada keterangan resmi sih tapi kalau gue ngeliat kalau seperti itu berarti kayaknya Hubner sudah saklek ditaruh di situ sampai sisa akhir musim. Ditaruh di tim utama. Jadi mudah-mudahan ya dia segera dapat kesempatan untuk debut. Apalagi ini lawan Fulham. Ya mudah-mudahan aja gitu. Si pemain Indonesia ini bisa menjadi pemain pertama yang akhirnya menjalani laga di Premier League. Sebab menurut gue beberapa match belakangan setelah lawan Arsenal, Hubner gak masuk bench kembali. Karena gue berpikir bahwa pelatihnya daripada lu masuk ke gue cuman jadi bench, mending gue mainin lu di U21 terus di U21 di captain. Jadi memang fisik lo mentality lu tetap terasa gitu daripada lu di bench juga lu dapat mentality kan gimana bersama tim utama. Betul. Tapi lawan Arsenal tuh menurutnya udah cukup lu punya gambaran gimana kalau memang akhirnya lu reguler sama tim utama gitu. Dan ya U21 Liga Inggris juga kayaknya udah mau akhir-akhir ya. Pasti sama periodenya sama. Udah mau akhir-akhir dan sepertinya memang kayaknya ini saatnya Wolves itu masukin Hubner di benchnya. Iya. Atau mungkin dikasih minute play walaupun gak banyak gitu. Sebab gue melihat bahwa ini waktunya buat Wolves mungkin boleh dibilang mengorbitkan Hubner agar masuk di etalase marketplace-nya dia ketika nanti di musim berikutnya ini Hubner ada yang mau minjem yang gimana kan klub besar ada yang mau minjem gitu karena mungkin ini salah satu strateginya dari Wolves juga supaya nge-attract klub-klub lain yang mau minjem Hubner dengan cara ini lo harus gue tongolin dulu di bench, mungkin gue kasih minute play 2-3 menit, 4-5 menit gitu supaya klub lain tuh lihat lu gimana gitu kan. Dan ya gue sih appreciate langkahnya Wolves ya dan semoga entah Hubner ini bertahan di Wolves musim depan atau hengkang. Ya minute playnya lu harus dapat lebih daripada musim ini sih gitu kan. Wolves tuh sekarang tuh peringkat 10 ya. Iya Wolves 10. Sebenarnya udah aman juga dia nggak akan turun nggak akan naik lagi, ya kan? Segitu-segitu aja ya. Wolves tuh akan aman. Dan ada update apa lagi? Terakhir yang gua dengar itu Coach Sin. Gimana kabar belusukan Coach Sin di Belanda? Sejauh ini kan kalau berdasarkan sosmed dia kan dia muter-muter ke nyaksiin pertandingan para pemain timnas Indonesia aja termasuk pertandingan JIJS ya di Venezia di ya. Itali ya. Di Itali ketika bertandang ke Como ya. Kebetulan Como kan klubnya orang Indonesia kan. Oh iya. Di situ dia ada tuh temen yang fansnya Como di sini juga. Kayaknya satu-satunya fans Como yang punya sweaternya ya. Iya. Como Indonesia. Gue ada sih sweaternya Como. Tapi yang pasti di situ dia gue ngeliat dia belusukan mencoba mencari pemain baru. Tidak terdetek sekarang siapa pemain barunya, tapi kan sudah mulai bermunculan nih pemain-pemain keturunan Indonesia yang menyatakan minatnya untuk membela timnas Indonesia gitu loh. Ya terutama kemungkinan besar seperti yang pernah diungkapin dia kemungkinan akan mencari tambahan striker ya. Di posisi penyerang karena kan Ragnar Oratmangun ini kan juga sebenarnya bukan striker murni. Dia 11-17 ya nomor 11. Iya, hampir sama seperti Rafael Strijk lah. Ya, main di sayap gitu loh dan bukan striker murni.
Walaupun bisa dimainkan seperti itu juga, seperti yang diperankan sama Rafael Struijk gitu. Tapi yang pasti ada beberapa opsi juga, dan harusnya sih pemain muda pastinya. Kalau Tom Haye ini bisa dibilang udah level senior, udah terlalu senior sebenarnya gitu loh. Yang pasti pemain muda, punya prospek bagus, terus memang main di level atas kompetisi Eropa. Ini akan menjadi salah satu kriteria yang membuat Sinteyong akan merekomendasikan pemain tersebut untuk dinaturalisasi. Belusukan ya, dia belusukannya di Eropa ya. Berbeda dengan pelatih Vietnam nih. Philippe Tuchel itu dia lebih ngelihat pemain yang ada di dalam negeri ya. Gue bisa memahami itu. Nah kan ini takutnya digoreng juga kan. Oh ini belusukannya di dalam negeri, luar negeri kan pasti ini ramai juga diperbincangkan sama yang pro kontra naturalisasi ya. Tapi gue bisa memahami kenapa Philippe Tuchel itu lebih belusukan di dalam negeri. Karena mungkin stok pemain Vietnam di luar ini, database-nya ya. Gue bukan bilang pemain keturunan Vietnam di luar negeri itu sedikit. Kalau lo mau cari ada gitu kan. Tapi database-nya mungkin belum tersusun rapi dan sebanyak yang dimiliki oleh PSSI. Iya betul. Dan stok pemain Vietnam di luar negeri juga nggak sebanyak pemain kita yang ada di luar negeri sekarang. Dan semuanya terkumpulnya terkonsentrasinya ada di V-League itu, di Vietnam League. Terus Philippe Tuchel ini kan punya sejarah bahwa dia terlibat di akademinya VFF gitu kan. Sehingga dia mungkin sudah terbiasa melakukan belusukan ini di dalam negeri dan dia sudah mengenal pemain-pemain yang pernah bekerja sama dia di saat usia belia, yang mungkin sekarang udah menginjak usia hampir ke usia matang. Jadi mungkin lebih ke memantau bagaimana pemain yang ia temukan ketika dia terlibat di federasinya VFF kondisinya sekarang gitu. Jadi gue ngeliatnya lebih kayak gitu. Jadi gak usah dibenturin lah kayak lu kok dalam negeri luar negeri Sintayong. Ya menurut gue bukannya Sintayong gak lakukan pemantauan di dalam negeri, dia pasti akan menugaskan asisten-asistennya untuk melihat itu kan Anda tahu asistennya banyak banget gitu kan. Asistennya banyak banget, jadi pasti menugaskan. Dan kenapa Philippe Tuchel tuh gak keluar negeri, gue lebih melihat bahwa database pemain Vietnam yang punya keturunan Vietnam di luar negeri, terutama yang sudah masuk di VFF itu gak banyak sebanyak yang punya di PSSI. Dan juga pemain Vietnam yang di luar negeri juga nggak terlalu banyak dengan yang dimiliki oleh Indonesia. Sintayong kan ditugaskan mencari gitu kan. Mencari betul. Dia Sintayong memantau perkembangan pemain yang sudah ada. Sintayong mencari pemain ke luar negeri, pemain Indonesia di luar negeri. Itu kan bukan dia datang terus mana nih pemain Indonesia, enggak. Pasti dia udah megang nama. Dia udah megang database, dia udah megang nama dan tinggal dia main di klub ini kayak siapa yang di AZ, Ole Romney, ya mungkin dia akan ke AZ lihat nih pemain yang udah ada database gitu kan. Tapi gue rasa VFF database-nya belum sebegitu banyak yang dimiliki PSSI sehingga tidak ada urgensi untuk Philippe Tuchel pergi ke luar negeri gitu. Yang menarik adalah nanti yang diantisipasi sama timnas Indonesia ya pemain-pemain baru yang bakal dipanggil sama Philippe Tuchel nih. Itu yang nampaknya diantisipasi. Coach Nova sendiri udah bilang itu gitu ya. Karena kan kabarnya kan ya beberapa pemain kan kemarin kan nggak datang tuh Vietnam di Piala Asia. Nguyen Chong Pong. Kong Pong apa Chung Pong sih bahasa Kong Fung gitu. Ya itulah mungkin bisa akan masuk sini. Terus beberapa pemain lokal yang memang baru yang pernah dipanggil tapi belum sereguler gitu, tidak rutin, akan dipanggil lagi. Ya hasil pantauan dia kemarin ya mungkinan ada dipanggil juga untuk laga melawan Indonesia. Jadi memang ada yang diantisipasi pemain-pemain baru yang masuk sudah dalam radar tim pelatih timnas Indonesia untuk dipantau gitu loh. Ini yang menarik. Jadi nanti akan menarik nih bagaimana pertemuan Indonesia dengan Vietnam lagi. Philippe Nguyen, gue menunggu Philippe Nguyen tampil lagi. Dang Van Lam kayaknya belum tampil. Itu sih. Itu ngomong-ngomong pas Jai Ijaz kemarin ketemu di Komo ngobrol sama Kurniawan gak ya? Harusnya sih. Mungkin ya. Mungkin tapi gak ada fotonya ya Kak. Kita gak ngeliat Coach Kurus juga posting. Iya kan ketemu sama Sinteyong kan harusnya kan biasanya kabar-kabaran gitu ya. Iya benar. Tapi belum ada sih. Ke Komo juga ke Komo kan nonton di Komo itu. Foto, ya. Dia ngerasa nostalgia tuh ST itu katanya ke Komo tuh. Gue merasa ngeliat stadion ini memang gak gede gitu tapi modern gitu. Memang tradisional banget stadion ini tapi mengingatkan gue ke masa lalu ketika gue jadi pemain katanya. Suasana stadion atmosfernya katanya gitu. Dan dia berharap
Berharap jadi pelatih Komo. Ya dia berharap makin banyak pemain Indonesia yang berlaga di kompetisi yang level kompetitifnya seperti Serie B Italia. Ngeri. Gue juga nungguin Tom Haye. Nampaknya belakangan ini yang belakangnya Haye ini karirnya lagi naik. Yang belakangnya Haye ini kan. Ada Tom Haye, ada Ahaye. Aduh, langsung belok aja. Oke, sekian pembahasan timnasan. Sekarang gue mau masuk di Liga Indonesia di Liga 1. Negeri, yang pertama sempat rame kemarin tentang Yudi Amisi. Iya ya. Itu yang menimbulkan perdebatan juga. Sempat ada sorotan juga tentang kondisi atau situasi di mana peristiwa sih sebenarnya, di mana dia nendang kepala Bruno Moreira. Ngeri lu itu ngeliatnya. Parah itu. Bisa geger otak. Pakai pull di belakang lagi, pala belakang lagi. Ngeri, iya sih. Itu bisa fatal resikonya Bruno Moreira gitu kan. Untungnya Bruno-nya gak kenapa-napa ya. Bruno-nya gak kenapa-napa. Tapi yang gue tapi setelahnya itu Wahyudi Amisi melakukan klarifikasi di akunnya PSS minta Sleman. Maaf juga ya. Iya, dia minta maaf karena kelanjutan dari minta maaf itu adalah bahwa sebetulnya dia tidak sengaja berniat untuk menyapu bola, tetapi akhirnya bola gak ada, malah kena kepala gitu. Kalau istilah orang dulu tuh, kalau bola gak dapet kakinya aja kenain, ini kalau bola gak dapet kepalanya aja kenain, gila aja. Nah, tapi maksud gue Hamisi sudah melakukan klarifikasi bahwa itu satu tindakan yang tidak sengaja, betul. Cuman yang jadi sorotan lagi harusnya wasit tuh bisa kasih proteksi lebih dulu terhadap ada tindakan Bruno. Preventif lah agar tidak terjadi hal seperti itu. Dan selayaknya sih itu udah dapat kartu merah ya, meskipun sengaja atau tidak sengaja, karena itu mengancam keselamatan pemain. Selain dari itu, ketika Bruno sudah jatuh, harusnya wasit mengambil inisiatif untuk menghentikan pertandingan dulu. Karena itu udah terkapar duluan loh dia jatuh. Ya gue nggak tahu ya, karena wasit tuh menganggapnya tidak ada pelanggaran, mungkin menunggu dulu masih bola on gitu. Ya akhirnya terjadi situasi itulah ketika Ripal Wahyudi ya, kalau nggak salah yang jagain bola, yang screening bola tuh Ripal Wahyudi yang mencoba menjauhkan bola yang dari kepalanya si Bruno, akhirnya malah ditendang si Wahyudi Amisi. Yang gue ngeliat juga wasit ini juga harusnya bisa melihat secara jeli gitu, ketika Bruno sudah kesakitan kayak gitu, coba dihentiin dulu gitu. Ini karena berbahaya juga. Ya akhirnya kan, dan terus juga ketika terjadi insiden itu, wasit cuma ngasih kartu kuning. Ini yang memunculkan ketidakpuasan dari Persebaya. Akhirnya diungkit lagi lah ketika seorang Wahyudi Hamisi juga cederai seorang Robertino Pugliara pada 2018 yang menyebabkan akibat cedera itu Robertino Pugliara tidak melanjutkan karirnya sebagai pesepak bola profesional. Itu kan ironis ya kalau menurut gue sebenarnya sih. Ironis banget. Jadi bukan, netizen tuh nganggapnya ini bukan kejadian yang pertama dilakukan oleh Hamisi. 2018 dia pernah melakukan hal serupa terhadap pemain Persebaya juga walaupun lagi. Waktu itu dia main sama Borneo. Iya benar. Sampai di posting di akun resminya Persebaya di Instagram. Ya menurut gue Persebaya juga udah mungkin mengingatkan jangan sampai ada pemain kayak gini lagi. Jangan sampai ada lagi pemain yang meninggal di lapangan. Itu ya sih. Harusnya saling respect sih pemain itu, karena kan mereka sama-sama satu profesi, terus harus bisa menjaga fair play dan sportivitas, juga keselamatan masing-masing, karena ini kan kerjaan mereka bareng-bareng gitu loh, satu profesi. Ya bahkan Novi Andani juga ngomen dengan bahasa Jawa bilang sama-sama cari makan kok, dia bilang kayak gitu. Terus kan ada juga video lanjutan yang menunjukkan gestur-gestur nggak pantas juga kan ya. Iya. Gitu. Tapi kalau Hamisi bilang itu satu ketidaksengajaan, gue nggak tahu itu benar apa enggak. Cuman secara pribadi gue cukup kenal dekat sama Hamisi sejak dia masih di Borneo. Anak-anak Borneo tuh manggil dia Alex gitu kan. Dia tuh asalnya dari Bolang Mongondo kan, Kota Mogiwagu. Gue cukup kenal dengan karakter anaknya. Anaknya tuh ya nggak macem-macem, kalem, sopan, soleh. Anaknya cukup nggak petakilan juga di luar lapangan. Baik banget anaknya, baik banget. Gue tahu karakter dia gitu kan. Jadi ya gue ketika dia ngomong ini adalah satu ketidaksengajaan, karena gue tahu karakternya dia. Gue percaya kalau itu satu bentuk ketidaksengajaan gitu, terlepas dari setelahnya dia memunculkan gestur yang gak pantas juga gitu kan. Cuman ya lagi-lagi gue menyoroti, terlepas dari Hamisi yang gue kenal karakternya sangat santun, sopan, soleh,
dan dia melakukan itu sudah mengklarifikasi bahwa itu ada hal yang tidak sengaja. Cuman ya tetaplah wasit harus kasih proteksi di situ. Iya, yang pasti API juga udah ngasih teguran keras ke Wahyudi Amizi dan itu memang harus tindakan yang dilakukan oleh APPI karena mereka yang mewadahi seluruh pemain profesional di Indonesia saat ini. Ya edukasi harus terus dijalankan, harus diingatin kepada seluruh anggotanya. Ya mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran yang benar-benar terakhir ya untuk pemain kita, jangan sampai terjadi lagi kejadian itu. Karena ini di Liga 1 loh. Ya memang ini akhirnya jadi gambaran ke Liga 3-nya juga kayak begitu, betul, Liga 2-nya juga kayak gitu loh. Jadi karakternya sebenarnya dari usia dininya juga harus dibenahi sih. Sebenarnya ini memang PR besar untuk sepak bola Indonesia yang mudah-mudahan ini bisa diperbaiki. Ya harusnya bisa dimulai dari level profesional yang paling atas untuk bisa menjadi contoh gitu. Agar bisa menunjukkan respect itu, sportivitas itu di atas lapangan. Apresiasi juga buat APPI yang harusnya memang kasih teguran keras karena ini termasuk salah satu membernya juga kan, membernya PPI. Ya, thank you buat Mardika Aji dan kawan-kawan yang sudah melakukan tindakan. Oke, itu tadi obrolan seru kita soal timnas dan perkembangan sepak bola terutamanya di Liga Indonesia. Dan sekarang saatnya kita beralih ke segmen netizen mau apa? Di netizen mau apa kali ini kita akan lihat komen-komen netizen di unggahan akun Shin Taeyong saat mengunjungi Jai Izes. Oke. Ada Irfan bin Rusdi. Nama bapaknya Irfan. Oh terbalik ya. Mencari bakat keliling dunia, bukan keliling kelurahan. Saya tahu arah Anda kemana itu kan. Menjadi bakat belusukan dengan membanding-bandingkan yang sudah-sudah. Itu hak Anda mau membanding-bandingkan. Mau belusukan keliling dunia, mau keliling Indonesia gitu. Yang jelas itu adalah niat baik Irfan. Camkan itu. Rifki 21_ putarin satu dunia coach. Apa namanya, nyalapi kebakaran lo. Cari dan amankan pemain untuk Indonesia. Ini putarin satu dunia ini nggak cukup waktunya. Shin Taeyong udah habis waktu buat dari pemain, nggak cukup lah. Keburu habis kontrak ya. Tapi justru menurut gue itu adalah zaman ini adalah justru zaman yang dimudahkan ketika kita mau memantau pemain yang memang punya pertalian dengan Indonesia. Kan ada kan pemain yang suka ngajuin diri, tiba-tiba caper gitu kan. Benar. Ada aja gitu. Jadi menurut gue gak perlu keliling. Lu tetap coba aja bikin announcement resmi. Terus pasti pemain datang sendiri kok. Betul. Agen-agen juga datang. Iya, dan Cak Duls S-nya 3. Klub yang di luar negeri sudah bersilaturahmi. Saatnya bersilaturahmi klub-klub lokal di Indonesia, Kutsin. Ya betul. Harusnya betul. Ini memang salah satu juga yang menjadi sorotan ya ke Kutsin nih. Kurangnya komunikasi dengan pelatih-pelatih klub lokal. Iya. Ya, gue nggak tahu perkembangannya sekarang seperti apa. Tapi yang gue tangkap adalah seperti itu situasinya ya. Untuk bisa menyamakan visi dengan pelatih-pelatih lokal, sehingga sering terjadi benturan ya terkait program timnas ini. Terutama dengan Thomas Doll. Jadi memang harus ada mungkin semacam pertemuan lagi yang diatur secara rutin mungkin oleh Kutsin dengan pelatih-pelatih klub terutama di Liga 1 ya. Agar bisa menyamakan visi gitu. Lo bisa ungkapin mau lo apa. Terus si teman-teman pelatih dari klub di Liga 1 juga bisa mengungkapkan masukannya dia atau unek-uneknya mereka juga terhadap Kutsin agar ya ini kan pemain mereka juga gitu loh. Iya. Sebelumnya zaman Luis Mia juga sama Coach Indra ya. Itu sering banget ya. Kayak ada pertemuan dengan pelatih Liga 1 walaupun sifatnya online ya. Jadi menurut gue juga harusnya sih setelah dari luar negeri, mumpung Liga kita masih jalan gitu ya. Coach In, lo datang juga dong ke pertandingan Liga 1. Betul. Seperti yang lo lakuin waktu zaman kita masih mainin bubble. Lo cukup sering juga datang ke stadion gitu. Oke, nih Vietnam bang udah ini maksudnya gak usah cari lagi pemain lain gitu ya. Oh iya. Tapi jangan salah, Vietnam juga melakukan hal yang sama loh. Jadi Vietnam juga nggak mau ketinggalan tren dan mereka juga cukup punya mencoba mencari pemain ke abroad. Dan gua rasa kalau Vietnam udah menerapkan itu, Vietnam ini termasuk negara yang melegalkan dual citizenship. Iya. Ini akan lebih bahaya juga, kayak Malaysia gitu. Mereka. Iya, akan lebih bahaya. Yang pasti juga apalagi Vietnam secara grassroots sudah kuat banget. Sudah kuat. Dia itu akademinya level bintang 3 AFC. Jadi memang akademi yang sudah bagus. Ya tentunya akan sangat berbahaya juga kalau mereka ikutan juga ya. Ini kalau VFF-nya nurunin policy atau kebijakan dia dengan
ini pemain nih harus nasionalisme tinggi kita main Vietnam. Kalau polusi itu dihilangkan dan coba meniru apa yang dilakukan Filipina, Indonesia, Malaysia, atau Thailand, ini bisa jadi ancaman juga nih Vietnam. Iya. Oke, selanjutnya kita akan lihat komen-komen netizen di video permintaan maaf Wahyudi Hamisi di akun PSS Sleman yang tadi kita bahas juga ya. Kalau nggak sengaja kena ya langsung minta maaf saat itu juga di lapangan. Ya iya sih. Bisa, cuman kan. Tapi gue nggak tahu juga. Memang gue nggak lihat juga sih. Gue nggak tahu ya nih. Harusnya mungkin wartawan dari Surabaya bisa ditanyakan apakah ada permintaan maaf personal ke Bruno pada saat enggak. Ya pada mungkin saat, after ya. Ya after ataupun di saat di lapangan itu kayak gue nggak ngelihat sih. Gue belum lihat juga. Belum lihat ya. Belum lihat juga. Ya tapi ya dengan permintaan maaf ini mudah-mudahan ya bisa lah diterima, walaupun memang proses itu tetap jalan. Yang pengajuan protes dari Persebaya segala macam itu memang ini biar jadi pembelajaran juga untuk pemain yang lain. Biarkan hukum tetap berjalan, tapi permintaan maaf pertemanan harus tetap dirajut lagi. Betul. Apa ini Budi Utomo pensiun wae Mas buka warmindo nang condong catur. Emang banyak warmindo sih condong catur. Bener. Tapi penjualnya bukan Wahyudi Hamisi juga. Penjualnya kebanyakan orang Kuningan. Iya ya. Ini kalau sampai Wahyudi Hamisi jualan warmindo di condong catur, dia akan jadi penjual warmindo pertama asal Bolang Mongondo. Oke, terus Bob Boker 7 panggil dia ke timnas untuk menghadapi Vietnam. Sojo lawannya Doan Van Hau. Iya. Nice. Terus Hub Buriau ID minta maaf pada Allah Subhanahu wa taala ini nih. Dan kepada orang-orang yang baik sengaja atau tidak sengaja tersakiti serta terluka karena kita, momen yang sangat pas sebelum masuk ke bulan Ramadan, luar biasa ini. Like-nya 352. Sesungguhnya manusia penuh kesalahan, namun bagaimana selanjutnya untuk minta maaf dan saling memaafkan. Ya bijak sekali. Like-nya 352 nih, yang mengamini 352. Jadi betul. Kalau side to side butuh konten Ramadan, mungkin Bapak yang komen tadi bisa dia siraman rohani di sini. Terima kasih Mas. Itu dia tadi celotehan netizen di akun dari tadi Coach Sintayong dan juga PSS Sleman. Dan sebelum pamit kita mau bilang terima kasih juga lagi-lagi dan selalu buat Studio 36 BSD yang sudah nyedain tempat keren ini, dan buat UMKM yang mau promosiin usahanya di sini, silahkan bisa dengan menghubungi kami di Instagram side to side. Oke, saya Alvino. Sebelum itu kita juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa nih. Oke, iya selamat. Buat teman-teman outsider di sana melakukan ibadah saum. Iya, Ramadan. Dan semoga puasanya tidak bolong-bolong. Iya, dilancarkan puasanya dan bisa sampai hari raya Idul Fitri nanti. Oke. Amin. Oke, saya Alvino dan ini dia Bang Rais. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.